Selamat pagi teman-teman, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar teman-teman hari ini? Kiranya kita semua diberikan kesehatan dan juga berkat yang berlimpah. Senang sekali pagi ini saya bisa menyapa teman-teman semua. Terima kasih yang sudah hadir dalam acara webinar hari ini. Perkenalkan, saya Imelda Rosa Mestika, saya ada relawan Jelantah for Change untuk wilayah Yogyakarta. Pagi ini akan menjadi moderator dalam webinar yang diselenggarakan oleh Jelantah for Change dengan narasumber tamu dari Waste for Change. Topik yang akan kita bahas pagi ini adalah mengelola jelantah bernilai ekonomis. Minyak goreng bekas atau yang lebih dikenal dengan jelantah menjadi berbagai masalah lingkungan. Padahal sebenarnya minyak jelantah jika dikelola dengan baik dapat kita manfaatkan sisi ekonomisnya. Salah satunya menjadi biodiesel. Topik yang sangat menarik ya untuk kita bahas pagi ini. Sebelum sampai ke materi, saya akan sampaikan aturan diskusi pada pagi hari ini. Materi akan disampaikan selama kurang lebih 40 menit, dan nanti akan ada sesi tanya jawab yang berlangsung sampai sekitar pukul 11 lebih 20 menit. Peserta yang sudah hadir, sambil menyimak materi, bisa menyampaikan pertanyaan melalui kolom chat yang sudah tersedia. Dan nanti di akhir acara, kami akan berikan gift untuk 3 nama yang beruntung, yang pertanyaannya kami nilai untuk yang pertanyaan terbaik akan mendapatkan gift yang menarik dari kami. Gift-nya apa nanti ya, kami infokan saat akhir acara biar penasaran. Oke. Pemateri topik pagi hari ini adalah Mbak Hana Nur Aulina. Beliau adalah Head of Communication and Engagement Waste for Change. Halo Mbak Hana. Halo. Ya. Suaraku jelas ya? Sudah jelas Mbak Hana. Oh, ya. Apa kabar pagi ini? Baik, alhamdulillah. Ya, puji Tuhan ya Mbak ya. Oke, saya rasa teman-teman sudah penasaran untuk membahas topik kita pagi ini. Saya persilahkan Mbak Hana untuk memulai membahas topiknya. Silakan Mbak Hana. Oke, sebentar. Tadi aku mencoba karena videonya kayaknya banyak yang bilang nggak muncul suaranya ya. Jadi mungkin di awal ini aku share juga gitu. Kebetulan ada punya filenya. Jadi boleh. Aku coba share screen dan semoga dari laptopku cukup jelas suaranya. Oke, iya, terima kasih Mbak Hana. Aku coba dulu ya, semoga aman. Bagaimana minyak jelantah seharusnya diolah? Jelantah merupakan minyak goreng bekas pakai yang sudah mengalami penurunan kualitas akibat digunakan berulang kali. Biasanya ditandai dengan warna yang menggelap, bau amis, juga tekstur yang mengental. Minyak jelantah berbahaya baik untuk kesehatan maupun lingkungan. Mengonsumsi makanan yang digoreng menggunakan minyak jelantah dapat meningkatkan risiko penyakit jantung dan penyakit lainnya. Sedangkan bila jelantah dibuang seenaknya ke saluran air, ke sumber air, ataupun ke tanah, akibatnya bisa merusak lingkungan. Jika bercampur dengan tanah dalam jumlah yang banyak, jelantah bisa merusak unsur hara tanah. Jika dibiarkan terbuang ke saluran air dan kali, jelantah akan mengambang di permukaan air dan menutup jalur masuk sinar matahari.
Hal ini menyebabkan kurangnya oksigen dan cahaya sehingga bisa menyebabkan kematian biota laut. Jadi, bagaimana cara terbaik mengelola limbah jelantah? Yang terbaik adalah menyerahkan jelantah pada agen daur ulang. Jelantah dapat diolah menjadi sabun, lilin aromaterapi, bahkan biodiesel. Cek program Waste for Change untuk penerimaan limbah jelantah di w4c.id/SYW. Waste for Change. Oke. Ya, jadi itu salah satu video yang biasa di-share gitu, terutama kalau misalnya belakangnya kan itu untuk individual ya. Jadi kalau personal, masing-masing individu di rumah mau ngirimin langsung ke Waste for Change itu bisa. Nah, tapi untuk materi aku hari ini khusus banget nih untuk Jelantah for Change. Aku mau ngajakin teman-teman di sini semua, para peserta yang sudah hadir, Bapak Ibu sekalian, teman-teman semua, untuk menjadi mitranya gitu. Jadi gimana sih sebenarnya kalau misalnya mau jadi mitra dari pengumpul jelantah untuk Waste for Change kayak gitu. Aku share PPT-nya. Ini, oh sebentar. Oke, ini udah kelihatan ya? Aku full screen ya. Oke. Ya, jadi hari ini kita mau ngomongin tentang gimana caranya nih untuk bisa jadi salah satu mitra pengumpul minyak jelantah untuk nanti kerjasamanya sama Waste for Change. Oke, jadi mungkin untuk perkenalan di awal, Waste for Change itu adalah sebuah perusahaan pengelola sampah dan di tahun kemarin itu kita mulai untuk mengelola sampah jelantah juga, yang awalnya kita memang kebanyakan hanya dari tahun 2014 itu biasanya kita hanya mengelola sampah domestik yang padat gitu ya, jadi seperti kertas, plastik, ataupun sampah-sampah organik seperti itu. Tapi di tahun lalu kita mulai untuk bisa mengelola sampah jelantah juga gitu. Nah, mungkin sebagai edukasi di awal juga ya, kita perlu tahu nih sebagai yang nantinya mungkin akan menjadi mitra pengumpul, kita juga dengan materi ini kita juga jadinya bisa untuk memberikan edukasi ke masyarakat sekitar. Jadi apa sih sebenarnya yang terjadi dengan jelantah kita? Ini kita ngambil kami Waste for Change mengambil beberapa data yang menunjukkan bahwa jenis-jenis apa aja sih yang biasanya digunakan oleh masyarakat ini secara dunia gitu ya, untuk menggoreng makanannya gitu. Nah, ternyata memang yang paling banyak adalah minyak kelapa sawit gitu. Nah, sebagai penghasil atau produsen minyak kelapa sawit terbesar di dunia kan ya salah satunya Indonesia. Sudah pasti masyarakat Indonesia pun terbiasa gitu untuk menggoreng makanannya dengan minyak kelapa sawit kayak gitu. Dan ternyata kalau misalnya ngelihat dari jumlah sampah atau penghasil dari minyak jelantah itu siapa sih gitu. Nah, paling banyak memang terjadi di rumah tangga kayak gitu. Dan ini cukup signifikan sekali ya, mungkin hanya 20% gitu yang berasal dari restoran, hotel, dan sekolah. Nah, untuk itu sebenarnya bagaimana harusnya dan siapa yang harusnya bertanggung jawab untuk mengelola sampah jelantah ini. Nah, ternyata itu bukan hanya gimana ya, jadi bahkan diri kita sendiri tuh perlu untuk ikut berkontribusi dan ikut andil dalam mengelola sampah jelantah ini. Karena kita sebagai konsumennya adalah memiliki peran di hulu dalam proses
pengelolaan minyak jelantah secara bertanggung jawab dimulai dengan mengumpulkan dari rumah dan memilah, atau istilahnya jangan mencampur minyak jelantah ini dengan sampah-sampah lainnya, atau jangan dibuang sembarangan ke saluran air ataupun kayak got gitu ya, ataupun bahkan ke tanah, itu sebaiknya tidak dilakukan. Nah, yang kedua, di sini ada mitra. Jadi jika masyarakat kesulitan untuk mengelola sendiri gitu, walaupun tadi di video juga disebutkan sebenarnya bisa diubah menjadi sabun ataupun lilin seperti itu, dan itu sebenarnya bisa banget dilakukan secara individu di rumah, mengubah minyak jelantah jadi sabun atau lilin itu. Tapi kalau misalnya dari kita itu kurang mampu untuk bisa mengubah si jelantah ini menjadi lilin atau jadi sabun tadi, itu bisa mencari mitra yang nantinya bisa mengumpulkan jelantah ini untuk digunakan, didaur ulang menjadi bahan yang lebih berguna seperti biodiesel. Nah, ini di sini ada Waste for Change jadi salah satu mitra yang bisa membantu masyarakat untuk mengumpulkan minyak jelantah dan mengelolanya secara bertanggung jawab. Lalu ada teknologi. Nah, teknologi di sini bisa berupa teknologi informasi ataupun berupa mesin gitu ya, yang mungkin dimiliki oleh pengolah sampah minyak jelantah tadi. Salah satunya misalnya kalau dijadikan biodiesel, maka perlu sebuah mesin gitu ya untuk nantinya mengubah minyak jelantah ini menjadi biodiesel seperti itu. Dan di tengah-tengah itu pun akan sangat terbantu jika ada teknologi informasi yang bisa membantu misalnya masyarakat itu langsung bisa mengakses website pengumpulnya atau mitranya gitu, sehingga proses pengelolaan sampahnya juga lebih mudah. Lalu ada pemerintah juga ini ikut berkontribusi dalam mengelola sampah jelantah, karena dengan membuat regulasi yang resmi dan adanya penegakan hukum dari masyarakat, dari pemerintah daerah sampai ke tingkat pusat, itu akan sangat membantu pengelolaan sampah jelantah ini menjadi lebih masif dampaknya. Lalu di sini juga ada industri nantinya bisa berperan untuk meningkatkan edukasi, terus juga meningkatkan pengumpulan dari masyarakat sebagai konsumennya. Seperti itu. Oke. Nah, untuk flow-nya ini mungkin kita tadinya terbiasa berhenti di setelah minyak jelantah dipakai, kita tampung, terus dipakai lagi sampai kita ngerasa bahkan kadang-kadang sampai habis gitu ya, karena terserap. Misalnya kita goreng bakwan, bahkan masuk gitu ya minyaknya ke dalam bakwan itu. Jadi kadang-kadang mungkin nggak sadar nih gitu, sebenarnya jelantah yang dipakai berulang kali itu masuk loh ke dalam makanan yang nantinya kita makan juga gitu. Nah, penggunaan minyak jelantah yang berulang-ulang ini sebaiknya tidak dilakukan lagi karena pastinya berbahaya untuk kesehatan kita gitu. Nah, yang kedua mungkin kita tadinya juga belum tahu gimana ya caranya untuk mengelola sampah atau mengumpulkan jelantah ini secara lebih baik. Akhirnya terbiasa dibuang ke saluran air atau ke toilet gitu, atau langsung ditaruh di tanah gitu kan. Nah, sebenarnya untuk ke air sendiri seperti tadi di video ya, kalau misalnya dia mengalir sampai ke sungai kayak gitu, atau ke treatment plant gitu, itu nantinya kan dia akan menggenang di atas dan akan berbahaya bagi biota di bawah perairannya, karena ataupun bagi tanaman-tanaman di sekitar sungainya itu ya, karena ya itu tadi seharusnya nggak ada minyak gitu di sungai, sehingga itu sangat berbahaya bagi lingkungan. Begitupun ke tanah juga jadinya tingkat kesuburan tanahnya menurun, karena harusnya minyak kan tidak secara langsung harus ada di di sekitar tanah gitu ya, gitu. Maka perlu ada perubahan kebiasaan supaya tadi minyak jelantah yang ada di rumah-rumah itu ditampung, dikumpulkan, lalu
disetorkan atau dikelola supaya nantinya salah satunya bisa jadi biodiesel. Nah, untuk apa sih yang Waste for Change lakukan? Saat ini kita menjadi mulai dari edukasi, terus sosialisasi bersama dengan beberapa partner juga, kayak gitu. Contohnya di sini ada Jalanta for Change membantu kita juga untuk mensosialisasikan ke masyarakat yang lebih luas. Terus kita juga mengumpulkan jelantah-jelantah dari lokasi mitra dan melakukan transaksi untuk jelantah yang sudah dikumpulkan tersebut. Untuk nantinya diangkut ke fasilitas pengelolaan kami yang nantinya dikumpulkan dalam kuantitas yang lebih besar lagi untuk nantinya ditransportasikan ke gudang pabrik yang nantinya diubah menjadi biodiesel. Lalu karena dari hulu ke hilir kami melakukan pencatatan, kami bisa mengeluarkan laporan yang nantinya dapat diakses di website juga gitu. Jadi terbuka untuk setiap data-data yang untuk pengelolaan sampah jelantah ini. Nah, jadi di sini seperti dari awal sudah disebutkan juga, intinya ingin mengajak para peserta, Bapak Ibu, rekan-rekan di sini untuk menjadi mitra pengumpul jelantah Waste for Change. Nah, keuntungannya adalah nantinya kita akan mendampingi Bapak Ibu dan rekan-rekan semua untuk bisa berkolaborasi dalam program. Lalu kita juga menyediakan fasilitas penyimpanan berupa, jadi ini kita pinjamkan berupa jerigen ukuran 20 liter. Lalu ada, ya dari sini bisa banget jadi tambahan penghasilan, misalnya Bapak Ibu dan rekan-rekan lagi punya ide untuk melakukan kegiatan bank sampah atau bahkan sudah melakukan bank sampah tapi belum mengumpulkan jelantah. Nah, ini bisa jadi salah satu material yang dikumpulkan dan nantinya menghasilkan seperti itu. Nah, dan di akhir pastinya kita memberikan laporan juga seperti bukti sampah jelantahnya sudah dikirimkan ke mitra pengolahnya seperti itu. Dan ini beberapa syarat, memang tidak semua orang gitu ya bisa menjadi mitra karena memang ada minimum kuantitas yang perlu dipenuhi, yaitu aku mulai di ini ya, yang poin ketiga dulu, karena ini cukup penting, di mana kami nantinya akan meminjamkan minimal itu 5 jerigen ukuran 20 liter gitu. Jadi kalau bisa ketika mendaftar menjadi mitranya Waste for Change untuk pengumpul jelantah, maka harus memiliki area yang bisa untuk menyimpan si 5 jerigen tadi dan harus di tempat yang dia itu tidak terlalu dekat dengan sinar matahari langsung, terus juga tidak sangat terbuka sehingga kena hujan seperti itu, karena ditakutkan dari minyak jelantahnya ini nanti berubah gitu atau terkontaminasi dengan air kayak gitu. Dan caranya gimana? Nah, ini dimulai dari kita bisa melakukan pendaftaran melalui website Waste for Change di w4c.id/setorjelantah. Nah, setor jelantahnya ini digabung dan huruf kecil semua. Nanti untuk memudahkan komunikasi kami dalam penjemputan itu sebaiknya memiliki nomor aktif yang ada WhatsApp-nya, terus punya Google Chrome juga ya, jadi untuk memudahkan komunikasi kita dalam penjemputan maupun menginformasikan edukasi-edukasi yang nantinya bisa disebarkan lagi nih ke masyarakat yang ikut mengumpulkan bersama mitra. Dan nantinya untuk titik lokasinya, kita setelah adanya pendaftaran, pasti kita akan memvalidasi lokasinya juga. Jadi sebaiknya lokasinya itu mudah diakses oleh armadanya Waste for Change. Jadi ini stepnya, prosesnya ketika setelah pendaftaran, nanti akan ada verifikasi dan validasi, bisa berupa
kita telepon atau kita chat melalui WhatsApp, sama tadi ya untuk verifikasi lokasi di awal. Nah, nanti ketika sudah tervalidasi bahwa Bapak Ibu dan rekan-rekan di sini bisa menjadi mitranya Waste for Change, maka akan diaktifkan lokasinya menjadi salah satu yang mitra Waste for Change yang bisa mengumpulkan jelantah. Nanti baru setelah sudah adanya pengumpulan di tingkat mitra, ketika sudah penuh bisa mengkomunikasikannya ke Waste for Change untuk mulai adanya penyaluran jerigen tadi. Oke. Nah ini salah satu edukasi yang bisa Waste for Change berikan kepada mitra untuk mengedukasi masyarakat atau nasabahnya melalui konten-konten kreatif. Jadi konten-konten yang ada di sosial media Waste for Change terkait dengan jelantah ataupun video-video seperti yang tadi itu bisa banget kita share gitu ke para mitra untuk nantinya mitra itu sebarkan ke nasabahnya atau ke masyarakatnya yang ikut mengumpulkan. Nah, ini contohnya ada satu video singkat sih. Weh, bau ikan asin nih aku cium-cium. Aku ke dapur, aku mau lihat mamah masak apa. Nah, kalau minyaknya udah hitam gini, tak lain tak bukan pasti ikan asin. Tuh, nggak salah kan aku, ikan asin sebaik ini digoreng sama mama. Lihat deh minyaknya berbusa dan menghitam. Sebelum mama aku membuang minyak ini ke wastafel, aku masukin minyaknya ke botol nih. Karena kalau dibuang ke wastafel tuh bakalan menyumbat saluran air nggak sih? Aku mengumpulkan minyak jelantah ini untuk aku kirimkan ke Waste for Change. Karena Waste for Change kemarin baru aja membuka layanan untuk menerima sampah jelantah. Keren banget kan? Ini dia cara-caranya. Untuk pengirimannya ada di part 2 ya. Nah, ini nanti memang kalau video yang saya tampilkan ini khusus untuk yang penerimaan ke Bekasi ya, yang lokasinya Waste for Change. Tapi ini bisa banget untuk nantinya dibuat supaya dia mengirimnya itu ke lokasi mitra gitu. Nah, ini juga ada beberapa contoh dari mitra kami yang ada Bank Sampah Vida, terus bahkan rumah makan pun bisa bekerja sama sebagai mitra pengumpul, ataupun perumahan warga gitu ya, perumahan Wage ini perumahan warga yang ada di Sidoarjo, terus dia mengumpulkan ke sesama masyarakat atau sesama warga gitu. Nah, itu bisa banget dilakukan. Asalkan tadi memenuhi syarat-syarat mampu untuk mengirimkan atau menyimpan jerigen yang 20 liter tadi sebanyak minimal 5 jerigen. Gitu. Oke, dari aku seperti itu. Jadi terakhir aku ngajak lagi untuk Bapak Ibu dan rekan-rekan semua untuk yuk kita bisa mengelola sampah jelantah ini menjadi lebih bertanggung jawab dan menjadi salah satu mitra pengumpul. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Hana. Materinya pagi ini. Tadi sudah ada pertanyaan satu yang masuk ya. Bentar saya bacakan dulu. Oke. Oh, dari Ibu Sylvia ya, minta referensi nomor HP yang bisa mengumpulkan jelantah. Dia di areanya di Makassar. Ya, di Makassar. Oke. Jadi nanti kita bisa ini sih daftar dulu aja di tadi ya yang u4c.id/setor jelantah. Nanti di situ akan diinformasikan lebih lanjut. Bahkan mungkin Waste for Change sendiri nanti bisa mencarikan jadi salah satu yang nantinya transportnya dari sana gitu. Jadi walaupun saat ini kita memang kebanyakan masih di Jabodetabek, tapi kita udah mulai pilot project juga di Sidoarjo, terus di Bandung, bahkan di Semarang juga. Jadi nggak menutup kemungkinan kalau misalnya
banyak nih yang mau jadi mitra pengumpul di daerah lain, itu nanti kita carikan cara untuk bisa bekerja sama dan mulai mengumpulkan di daerah-daerah tersebut. Ini juga beberapa sih nanyain tentang area ini udah ada, Bogor dan mana tadi ya. Nah, itu nanti prosesnya seperti yang di Mbak Hana tadi sampaikan ya. Betul. Jadi nanti dari Waste for Change-nya yang akan mengalokasikan ya nanti di setornya di daerah mana gitu ya Mbak ya. Betul, betul. Untuk Jabodetabek cukup mudah sih, maksudnya sudah bisa mulai ketika sudah daftar, setelah di verifikasi dan validasi udah mulai bisa ada pengumpulan gitu. Tapi memang untuk daerah lain nanti waktunya mungkin akan lebih panjang gitu karena kita perlu cari cara untuk pengumpulannya. Ya. Gitu. Oke. Untuk pertanyaan lain dari Anissa, apakah jika mengumpulkan minyak jelantah yang sudah dikumpulkan mendapat harga ekonomis? Soalnya secara pengalaman saya, masyarakat sangat tertarik kalau dia berperilaku ramah lingkungan dan mendapatkan feedback seperti uang. Gitu. Oke, ya jadi untuk mitra sendiri karena memang tadi ya kita itu ada transaksi dengan mitra gitu. Jadi kalau mitra pengumpulnya misalnya mendapatkan Rp5.000 itu sebenarnya untuk mengajak masyarakat sekitar itu bisa banget untuk membagi sedikit ya, misalnya untuk masyarakat itu 2.500 per liternya kayak gitu. Jadi nanti masyarakat pun akan mendapat manfaat dari situ. Dan mitra pengumpulnya setidaknya ada marginnya ya, ada keuntungannya juga sekitar 2.500 tadi gitu. Kalau misalnya harga yang diberikan ke masyarakat 2.500, tapi itu nanti bisa dicek ke masyarakatnya sih, kayak mungkin awal kasih 2.000 dulu gitu, udah pada mau belum ya gitu. Kalau misalnya udah mau kan ya keuntungan bagi mitra gitu. Tapi kalau misalnya ternyata 2.000 agak terlalu sedikit gitu, nah mungkin bisa dinaikkan sedikit demi sedikit sampai ketemu harga yang pas kayak gitu. Gitu sih. Tadi 5.000 pun itu harga terendah di Waste for Change, itu bisa naik tergantung kondisi dari lokasi, terus juga kualitasnya ya. Jadi kalau tadi penyimpanannya benar, tidak ada kontaminasi air atau kontaminasi debu yang terlalu banyak gitu, nah itu pasti harganya juga bisa kompetitif gitu. Pertanyaan lanjut ya Mbak Hana dari Lia Safit dari Bank Sampah Taman Durian Vida Bekasi. Bagaimana dengan nilai ekonomis dari jelantah tersebut? Warga kami mendapat mendapat per liternya 4.000 dan dia dapat jerigen 5 liter. Tadi sudah disampaikan ya kalau minimal 5.000 ya Mbak Hana ya kalau dari Waste for Change ya. Iya. Dan juga tergantung kondisi jelantahnya. Betul, betul. Nah, oke. Lanjut. Dia dari Lahat ya. Nanti kalau jadi mitra, apakah ada bimbingan lebih lanjut tentang cara mensosialisasikan ke masyarakat? Lalu apakah harus ada kerjasama dengan pejabat setempat atau seperti apa langkah awalnya untuk menjadikan masyarakat tergerak? Dan ini sebelumnya tadi ada yang minta materi ya. Nanti kalau materi mungkin kalau sudah jadi mitra ya Mbak bisa dapat materi ya. Betul, betul. Jadi memang kita membantu juga untuk para mitra bisa mengedukasi masyarakat sekitarnya, ataupun kalau misalnya mitra berupa bank sampah, maka bisa mengedukasi nasabahnya, dan akhirnya tertarik nih untuk melakukan pengumpulan sampah jelantah dari masing-masing rumah. Seperti itu. Dan bentuk sosialisasinya itu, atau bentuk materi edukasinya, bisa berupa tadi video-video kreatif ataupun konten kayak semacam poster yang bisa di-share di WhatsApp kayak gitu. Jadi membuat masyarakat jadi lebih tertarik untuk mengumpulkan dan jadi tahu kenapa ya
saya harus mengumpulkan sampah jelantah ini. Harapannya sih ini bukan hanya terkait dengan apa ya, semacam feedback tadi atau insentif yang dia dapatkan berupa uang gitu ya, tapi juga kesadaran akan lingkungan dan kesehatan masyarakat gitu sih. Jadi kita nggak hanya melulu ngomongin insentif di ekonominya gitu, tapi kita berusaha untuk edukasi juga kenapa ini harus dikelola dengan baik gitu. Dan juga membantu ya Mbak, karena banyak orang kan bingung mau buang jelantah kemana gitu kan. Jadi Betul. kita juga ikut bantu mereka biar nggak bingung membuang jelantahnya kemana. Betul. Kita olah lagi dan juga bisa digunakan untuk yang lebih berguna lagi. Karena, oh ya, mungkin aku mau nambahin Mbak Imelda. Karena ini, sebenarnya kalau misalnya jelantah itu dibuang ke selokan gitu ya, atau ke saluran toilet itu bisa numpuk ya, karena dia kan kalau misalnya sudah dingin itu sifatnya mengental. Nah, kalau misalnya itu ditumpuk, terus ternyata saluran airnya itu lama-lama mengerak gitu karena dia menempel di sekitar pipanya, kan akhirnya tuh bakal menyumbat gitu. Sama seperti kayak ini kalau ngomongin mungkin di sini ada beberapa yang paham soal dunia kesehatan gitu atau medis, itu kan kalau misalnya kita kebanyakan kolesterol gitu ya atau minyak buruk di dalam tubuh kita itu nantinya bisa jantung koroner gitu kan. Nah, itu kan sebenarnya karena penyempitan pembuluh darah ya karena adanya minyak gitu. Jadi itu anggap saja kalau kita membuang minyak jelantah itu ke saluran air, nah itu akan lama-lama mengerak di sekitar pipanya terus lama-lama menyumbat gitu. Terus apalagi kalau misalnya semua satu RT RW nih buang sampah buang jelantahnya ke saluran air, jangan-jangan kalau misalnya di situ sering ada banjir, jangan-jangan salah satu penyebabnya yaitu karena jelantahnya tidak air yang harusnya mengalir keluar itu nggak bisa karena tertutup si jelantah tadi gitu. Jadi balik lagi kerugiannya ke masyarakat sendiri gitu. Karena ternyata banyak cara-cara orang membuang jelantah. Kemarin saya baru tahu Mbak, dibuangnya ke abu gosok. Saya nanya kenapa alasannya? Ya nggak tahu, biar nggak ke tanah aja, jadi saya buang ke abu gosok. Iya, iya. Jadi ya kita jadi ikut membantu untuk masyarakat. Untuk Oke, pertanyaan selanjutnya dari Mbak Sofi Cimahi. Kalau pengumpulan jelantah apakah ada batas waktu atau menunggu hingga penuh sebanyak 5 jerigen tadi, Mbak? Ada expirednya nggak? Padahal juga bahan yang nggak kepakai, tapi ada nggak expirednya Mbak untuk jelantah ini? Ya, jadi untuk ini nggak ada expirednya sih. Jadi kalau misalnya tadi sudah bisa menjadi mitra, itu kan dikasih minimal 5 ya. Nanti kita juga tanya sih mau ngambil berapa jerigen atau mau minjem berapa jerigen kayak gitu. Nah, kalau misalnya mau mulai dari 5 itu nggak apa-apa sih kita tidak asal nggak hilang aja jerigennya gitu selama masih disimpan dan nanti tinggal menghubungi kami kembali ketika sudah mau penuh kayak gitu. Oke. Tadi kan ada yang Mbak ya kriteria untuk jelantah baik dan enggaknya ya. Itu tadi kalau saya perhatikan tadi nggak boleh terganggu dengan air ya, tercampur air. Nah, padahal kalau kita goreng misalkan tahu ya Mbak ya, itu kan nanti otomatis keluar airnya itu berarti gimana Mbak? Bisa apa enggak ya? Minyak bekas goreng tahu kan biasanya ada kecampur air ya dari tahunya itu, kira-kira bisa nggak Mbak? Jadi kalau misalnya yang seperti itu sih masih ditolerir, asal nggak benar-benar menggenang gitu airnya. Dan mungkin kontaminan lainnya tuh mungkin kayak serpihan, gorengan gitu. Nah itu bisa diminimalisir dengan menaruh saringan sebelum dimasukkan ke jerigen gitu. Oke, dari Mbak Erwita. Halo Mbak Ana, terima kasih Semoga penyampaiannya. Pertanyaan saya, apakah ada syarat khusus untuk minyak-minyak yang dikumpulkan? Apakah akan ada penolakan jika misal jelantahnya terkontaminasi air? Ini masih nyambung sama yang tadi. Iya. Gimana Mbak, ada penolakan ya? Penolakan kalau memang banyak gitu ya Mbak ya? Tapi kalau masih bisa ditolerir?
Masih bisa Masih diterima. bisa. Oke. Ulfa dari keluarga Akasi, Kota Depok. Bagaimana dengan jelantah dari minyak kelapa atau non sawit? Minyak kelapa nggak apa-apa sih. Jadi minyak kelapa dan minyak kelapa sawit diterima. Masih Jadi bisa ya? nggak kita bedain untuk saat ini. Oh, gitu. Gitu. Dari Selin Makassar. Bagaimana caranya menjelaskan atau pendekatan ke para penjual gorengan? Tadi juga ada sebelumnya di Bogor ya. Penjual gorengan kan banyak. Ada nggak sih tips-tipsnya biar bisa mengedukasi para penjual gorengan? Iya benar. Jadi kalau aku sih mungkin caranya yang kita bisa lakukan memang kalau untuk ke pedagang seperti pedagang kaki lima gitu ya, mulainya memang harus dari kita ngomongin mungkin insentifnya gitu ya. Jadi bisa mulai dari sana. Terus lama-kelamaan mungkin kalau misalnya kita juga jadi pelanggannya gitu kan mungkin abang ini jadi oh iya ngedengerin kita gitu. Kayak gitu sih. Jadi nggak apa-apa dimulai dari titip misalnya titip 1 jerigen atau yang lebih kecil gitu di abang gorengannya. Terus bang nanti taruh jelantahnya ke sini ya kayak gitu. Itu juga bisa atau misalnya tadi langsung kasih insentif ke abang gorengannya kalau bisa mengumpulkan 1 jerigen gitu atau misalnya kita belikan yang agak kecil gitu kalau misalnya dia keberatan untuk nenteng-nenteng besar gitu kan. Gitu sih. Menurutku kita kasih cara lebih mudah supaya dia juga gampang gitu melakukannya. Gitu. Ada lagi pertanyaan dari Biji ya. Kak, untuk minyak bekas atau kalau jenis beku, apa juga bisa? Saya kurang Jenis tahu nih jenis beku tuh. maksudnya mentega gitu ya, mentega margarin atau gimana? Karena memang sih kalau minyak itu ditaruh di kulkas kan emang akan membeku. Cuma kalau dia udah kembali ke suhu ruangan, dia kan akan cair. Cuma kalau misalnya yang dimaksud margarin dan mentega itu belum bisa sih sayangnya gitu karena memang jenisnya beda sekali dengan minyak cair gitu. Tapi kalau misalnya maksudnya tadi dari kulkas gitu, itu masih nggak apa-apa sih. Oke. Dari Bu Tuti Salatiga. Berarti yang diterima minyak goreng nabati saja ya, minyak goreng hewan tidak diterima, Mbak? Iya. Minyak babi misalnya katanya. Iya. Itu kita nggak terima juga sih untuk yang hewani karena akan beda. Okay. Dari Firdaus Salamder. Apakah harga jelantah fluktuatif atau stabil seperti halnya minyak sawit industrinya? Bagaimana menilai jelantah yang baik atau cukup memenuhi baku mutu jelantah? Kadang melihat bahwa jelantah itu terkontaminasi dengan zat lain atau zat berbahaya. Bagaimana mengetahuinya? Yang pertama dulu, apakah harganya? Harganya gimana, Mbak? Fluktuatif atau stabil? Oh ya, jadi kalau saat ini kita mencoba kayak paling minimal itu yang tadi 5.000 kayak gitu kan. Dan untuk naiknya itu juga mungkin nggak jauh beda dan kita pastiin nggak akan turun sampai terlalu jauh. Pokoknya minimalnya kita batasin di 5.000 itu tadi sih Mbak Inalda dan teman-teman. Jadi fluktuatifnya mungkin justru naiknya naiknya. Tapi kalau turunnya itu kayak kita dari Waste for Change mencoba untuk istilahnya ngasih pengamanan lah ya, pengamanan itu paling rendahnya di 5.000 kayak gitu. Tadi yang kedua, bagaimana menilai jelantah yang baik dan cukup memenuhi mutu jelantah. Kadang melihat jelantah terkontaminasi. Gimana cara menilainya kalau dilihat dari mata gitu aja, Mbak? Maksudnya bukan Okay. Ya, jadi kalau misalnya ngelihat yang bagus, memang gimana ya? Jadi intinya kalau warnanya itu
setidaknya jangan sampai hitam sekali gitu. Jadi mungkin coklat tua atau oranye gitu itu masih oke. Terus juga biasanya kan kalau misalnya kita goreng apa ya, yang misalnya dicampur terigu, itu kadang-kadang kan ada terigu-terigu tipis ya yang mengendap gitu kalau tidak disaring. Nah, sebaiknya memang kita mengedukasi masyarakatnya untuk memiliki tempat minyak jelantah yang ada saringannya itu, yang biasanya dari aluminium atau bahkan ada juga sih kita bisa ngedukasi nggak harus beli yang itu gitu, tapi setidaknya menyediakan saringan di dekat tempat penampungan jelantahnya supaya sebelum menuangkan jelantahnya ke mangkok atau ke botol kaca gitu, itu udah disaring kayak gitu. Jadi tadi kalau misalnya ada terigu-terigu atau serpihan-serpihan gorengan itu bisa tersaring oleh saringannya gitu. Dan ya itu tadi kalau misalnya kita ngelihat udah sampai ke jerigen yang mitranya itu banyak endapan di bawahnya itu terigu ataupun yang lain-lain, ya itu cukup bisa mengurangi harganya sih gitu. Berarti kalau yang sampai hitam itu memang tetap diterima tapi nilainya berkurang atau gimana, atau ditolak itu Mbak yang benar-benar hitam tadi? Iya, kalau sampai hitam banget sih, apalagi berbau minyak tanah gitu, kita mohon maaf belum bisa terima gitu. Jadi sebaiknya jangan sampai dalam kondisi sangat hitam gitu. Gitu Itu sih. memang nggak bisa dipakai untuk biodiesel atau gimana Mbak kalau udah hitam seperti itu? Iya, kayak apa namanya, lebih sulit untuk mengolahnya kan, kayak gitu sih. Terus apa namanya, kayaknya agak jarang ya, tapi aku kurang tahu ya kalau misalnya di pedagang kaki lima gitu. Tapi kayaknya kalau di rumah tangga agak serem ya kalau misalnya sampai bisa ngumpulin minyak jelantah yang hitam gitu, karena berarti kan mungkin udah belasan kali dipakai kayak gitu. Ya jadi kasihan kesehatannya saja sih gitu. Oke, ini dari Sanggrahan dari Desi Klorofil. Tadi membahas tentang minyak beku. Ini Iya. jawaban dari Mbak Desi, ikut ngasih masukan. Minyak beku itu stearin Mbak, stearin. Ini fraksi padat dari minyak kelapa sawit, biasa dipakai untuk menggoreng kentang, ayam model KFC, jadi tidak mudah melempem. Jadi itu disebutnya minyak beku Mbak. Iya, kayaknya Berarti masih untuk bisa. enggak sih. Jadi kalau untuk minyak beku yang benar-benar dia nggak bisa jadi cair gitu, kayak semacam mentega ataupun dia harus dipanasin dalam suhu yang sangat tinggi gitu ya. Karena kan kalau ayam model KFC ini dia penggorengannya juga kayaknya beda ya derajatnya dengan penggorengan di minyak biasa gitu. Nah, ini sepertinya salah satu jenis minyak yang kita nggak bisa terima juga karena ya itu tadi ya, titik didihnya itu berbeda dengan minyak sawit yang seperti biasa gitu. Jadi untuk minyak beku sepertinya ini sama jenisnya dengan mentega dan margarin tadi gitu. Nggak bisa kita terima. Pertanyaan lanjut ya Mbak ya. Iya. Dari Muhammad FBJM. Kalau mitra apa sama dengan pengelola rumah makan atau minum, cara store dan mengumpulkannya? Ya. Sama-sama. Iya, Ya. jadi resto ataupun misalnya resto, kafe gitu ya yang memiliki sering menggoreng gitu ya, misalnya dia, atau kan sekarang banyak juga ya yang di ruko-ruko itu jualan gorengan pisang gitu, pisang Kalimantan gitu. Nah, itu bisa banget jadi mitranya Waste for Change untuk pengumpul jelantah tadi gitu. Dan pastinya sama seperti bank sampah ataupun mitra lainnya itu minimal bisa kita akan meminjamkan 5 jerigen ukuran 20 liter tadi. Gitu. Itu kan kalau tadi jadi mitra, kalau misalkan belum jadi mitra, kalau dari rumah tangga tuh penyimpanan yang paling bagus tuh di mana ya Mbak? Di botol, botol bekas aqua atau botol ada jenis tertentu gitu Mbak, dalam yang masih kecil gitu loh, maksudnya belum jadi mitra gitu.
Jadi yang paling baik? kalau untuk mengajak ke masyarakatnya, misalnya tadi udah jadi mitra, terus mau mulai ngajakin tetangga ataupun masyarakat sekitar, itu tadi yang pasti diedukasi untuk penyaringan. Jadi sebelum masuk ke botol penyimpanan nanti untuk disetor, itu udah disaring. Terus botolnya itu bisa macam-macam, asalkan memang untuk kalau misalnya botolnya itu mau cari yang plastik, maka minyaknya itu jangan sampai panas pas dituangin ke botolnya, kayak gitu. Tapi mungkin karena botol itu bisa dipakai berkali-kali sebenarnya ya, karena kan begitu masyarakat ini mau kasih ke mitra, itu tinggal dituang dari botol milik warga gitu kan. Jadi mungkin disaranin juga bisa pakai botol kaca gitu, karena lebih aman untuk bagi apa ya, bagi orangnya juga gitu kan. Jadi kalau misalnya panas itu nggak terlalu kena ke kulit gitu. Kalau misalnya plastik kan takutnya meleleh gitu. Jadi takutnya berbahaya bagi warganya gitu. Nah, karena nanti kan botol kaca ini misalnya bekas apa ya, saus sambal gitu atau kecap yang gede gitu kan bisa dibawa, terus isinya dituangkan ke jerigen milik mitra. Nah, sisanya itu si botolnya ini bisa dibawa pulang lagi, kayak gitu. Itu sih. Dan kalau misalnya tadi mitra itu memberikan sesuatu ke warganya atau ke nasabahnya, itu berarti sebelum dituang, mungkin sebelum dituang ke jerigen ada semacam kayak botol ukur ya. Jadi untuk kalau misalnya hitung-hitungannya jadi lebih fair gitu. Tapi kalau misalnya langsung dikumpulin ke jerigen juga bisa sih. Dari Mbak Ulfa, di slide tadi ada jelantah yang dikumpulkan untuk eksportir. Bisa dijelaskan tujuan ekspor ini? Terima kasih. Oh iya, jadi untuk eksportir itu emang tadi ya dia mengolah sampah jelantah tadi untuk menjadi biodiesel gitu. Jadi saat ini Waste for Change memang bekerja samanya dengan perusahaan di luar negeri gitu yang bisa mengubah atau mengolah jelantah ini menjadi biodiesel gitu. Kalau misalnya teman-teman di sini juga memiliki apa ya, mungkin info bahwa di Indonesia pun sudah ada nih yang bisa mengubah jelantah jadi biodiesel, itu juga boleh nih, karena kita juga sedang mencari pengolah jelantah ya yang ada di Indonesia secara langsung gitu. Jadi kita nggak perlu ekspor si jelantah ini gitu. Jadi bisa pemberdayaan langsung ya ke Indonesia gitu. Jadi tadi diekspor dalam bentuk mentah jelantah gitu ya Mbak ya? Betul. Karena memang belum ada mitra untuk yang mengolah menjadi biodiesel. Oke. Pertanyaan lanjut dari Bu Tutik Salatiga. Jelantah makin ramai diburu orang sekarang, harga bisa 6.000 sampai 7.000 per liter di kota saya. Hanya saja untuk mendapatkan bukti legalitas agak susah. Waste for Change ada bukti legalitaskah Mbak? Biarpun harga yang ditawarkan agak rendah dibanding yang lain. Iya, untuk legalitas bisa sekali Bu Tuti. Jadi nanti kita bisa apa ya? Mungkin ketika kita melakukan validasi itu tadi, kalau misalnya dari mitranya mau menanyakan hal-hal terkait dengan legalitas Waste for Change, itu bisa banget, nanti akan dibantu sama timnya yang menghubungi Ibu ketika menjadi mitra nanti gitu. Ini banyak yang tanya syaratnya Mbak, bisa dijelasin lagi tadi ya Mbak syaratnya, iya. atau slide-nya diulang lagi karena banyak yang tanya. Oke, sebentar ya, aku ke slide yang ini. Oke, jadi memang yang paling krusial itu adalah penempatan ya. Jadi memastikan di lokasi yang kita mau mengumpulkan jelantahnya ini itu atau kita tuh punya lokasi yang kosong yang bisa nantinya ditaruh minimal 5 jerigen, terus dia dipastikan terhindar dari panas ataupun hujan gitu, karena tadi kalau panas takutnya terjadi perubahan
secara mungkin kimia gitu ya, kalau misalnya minyaknya terjadi kenapa-napa, terus kalau hujan takutnya kalau kena langsung ke hujannya, itu takutnya nanti airnya masuk ke dalam jerigennya, walaupun ya mungkin kita mikirnya nggak mungkin lah gitu-gitu, tapi kita meminimalisir hal itu daripada malah jelantahnya nggak bisa terkumpul dan nggak bisa kita ambil gitu kan, jadi sayang gitu sih. Nah terus kalau udah yakin nih kita punya tempatnya, punya lokasinya, terus aksesnya juga mudah, itu bisa mulai untuk mengisi formulir pendaftaran gitu. Formulir pendaftarannya di mana, Mbak Hana? Oh ya, di w4c.id/setor jelantah. Di situ nanti ada formulir juga terkait dengan apa-apa aja yang harus diinformasikan, data-data mungkin nama, terus tadi ya lokasinya di mana, terus mungkin kayak tahu tentang program ini dari mana, kayak gitu. Beberapa pertanyaan singkat saja sih untuk kita nantinya bisa validasi dan kenalan lebih lanjut sama mitra-mitra gitu. Ini ada linknya ya untuk pendaftaran di chat, mau silahkan dilihat di chatnya. Iya. Gitu. Oke, saya lanjut pertanyaan yang lain. Dari Firdaus Salamander. Bagaimana cara memisahkan jelantah kalau sudah terkontaminasi seperti minyak tanah? Soalnya saya pernah jual minyak sawit dari yang pedagangnya nakal. Soalnya kita nggak bakal tahu sebelum mencoba menggorengnya atau dapat komplain dari customer. Oh, bagaimana cara memisahkan jelantah kalau sudah terkontaminasi dengan minyak tanah? Dari pedagang nakal selama kita. Oh, ini sih warnanya. Jadi warnanya itu juga pasti kelihatan beda. Jadi mungkin bagi Pak Firdaus jangan nerima jelantahnya itu di kemasan yang hitam gitu ya. Jadi kita pastiin kalau bisa tuh dituangin dulu sedikit gitu mungkin untuk ngecek oh iya ini bisa diterima gitu. Atau pastikan kalau misalnya itu botolnya bening bisa kelihatan kan, kalau misalnya warnanya itu udah hitam sekali ya sebaiknya jangan diterima seperti itu. Jadi walaupun kita tidak menggoreng ataupun dapat komplain dari customer, itu bisa kelihatan dari warnanya sih harusnya gitu. Kalau ini dari Mbak Mutia tadi, halo Mbak Ana, kalau aku nuang dulu dituang di tempat stainless atau toples kaca baru ke botol aqua setelah dingin. Bisa Mbak ya, sepertinya ya? Bisa ya, itu cara yang bagus banget sih. Apalagi kalau yang tempat stainless biasanya dia punya saringan gitu kan ya, kalau yang emang spesifik buat tempat minyak jelantah ini. Oke. Dari Mbak. Selanjutnya dari Mbak Anissa Ratna Suci, soal pendaftaran. Kak, tadi saya sudah coba buka link pendaftaran. Di dalamnya diminta untuk foto buku tabungan banknya. Itu bagaimana Kak kalau bank saya udah nggak pakai buku tabungan? Jadi mungkin sudah pakai. Nanti aku cek ya, apakah itu salah satu yang kayak itu soalnya ini ya ada bintangnya ya, artinya kayak wajib diisi kah? Atau gimana? Nanti aku bisa share juga sih di sini nomor timnya Waste for Change. Jadi kalau misalnya ada yang kesulitan mengisi, itu bisa langsung tanya-tanya ke nomor tersebut. Nah, sebentar aku share di chat ya, teman-teman. Semoga pada bisa buka chatnya. Atau aku sebutin, itu ada di 0858 0802 4122 112, atau nomor yang kedua itu ada 0858 2412 2112 gitu. Semoga bisa membantu. Oke, untuk pendaftarannya sudah. Ini dari
Mas Anton ya, Mas Anton founder J4J. Ada beberapa perusahaan dalam negeri yang sudah mampu mengolah jelantah jadi biodiesel di dalam negeri yang selama ini sudah kolaborasi dengan jelantah 4Gens. Namun ekosistem dan regulasinya di dalam negeri belum terlalu mendukung, sehingga secara bisnis masih lebih menarik jika diekspor langsung. Oke, Gitu ya Mbak ya. Iya, menarik sih. Berarti memang perlu dicari cara ya bareng-bareng supaya kita bisa membantu perusahaan negeri sendiri justru ya. Iya. Atau kita coba advokasi ke pemerintah biar didukung juga nih. Oke, siap. Makasih Pak Anton tambahan infonya. Yang saya dari Mbak Lucy Suparno. Saya menyimpan jelantah di botol-botol Milagros, semua jelantah-jelantah saya. Banyak taruh di dus-dus. Bagaimana mengirimnya? Ini nggak tahu lokasinya di mana. Iya, mungkin boleh diinfoin Pak di sorry Bu, untuk ininya lokasinya. Kalau misalnya ingin di Pasar Minggu. Ya, untuk Bu Lucy nanti pilihannya balik lagi ke Ibu sih. Kalau misalnya mau ikut jadi mitra, artinya nanti secara rutin ngumpulin, terus kita akan angkut di minimal 5 jerigen 20 liter tadi. Atau kalau misalnya yaudah Mbak, saya mah sebenarnya personal aja nih, gitu, pengennya langsung dikirim aja deh ke tempatnya Waste for Change gitu, karena kebetulan di Pasar Minggu itu bisa ke lokasinya Waste for Change yang di Bekasi gitu, bisa diantar langsung atau melalui Gosen atau Paxel kayak gitu. Itu yang penting ditutup rapat gitu ya. Selama ini sih banyak juga kok yang sudah mengirimkan minyak jelantahnya pakai botol aqua, bahkan di botol air mineral. Itu ditutup rapat, terus dikirimin di dalam kardus seperti itu, terus entah itu di Gosen atau di Paxel gitu ya. Biasanya sih memang yang nerima untuk pengiriman itu yang same day. Karena kalau misalnya kayak semacam Tiki atau JNE atau ekspedisi yang beda hari itu kadang nggak mau nerima cairan kan ya, kayak gitu sih. Jadi saran aku bisa pakai same day delivery kayak Gosen, Grabsen atau Paxel gitu. Apakah setiap kota ada perwakilan? Ya, saat ini sayangnya untuk Waste for Change yang bisa nerima jelantah itu memang baru yang di sekitar Jabodetabek, terus sama di Sidoarjo, Surabaya gitu. Sidoarjo, Surabaya, dan sekitarnya ada Mojokerto dan beberapa kota di sekitar Sidoarjo itu sudah bisa. Tapi kita ini tadi kalau misalnya di sini banyak nih dari kota-kota lain, terus mau untuk jadi mitra pengumpulnya, kita pasti happy banget untuk bisa ngebantu para calon-calon mitra ini untuk mendapatkan pengangkutan dan pengelolaan jelantahnya gitu. Jadi kita akan coba cariin cara nih untuk kota-kota lain juga supaya bisa mulai mengelola sampah jelantahnya secara lebih baik gitu. Oh iya, nanti saya boleh ini sorry aku jadi langsung baca pertanyaannya Bu Lucy. Nanti kita cariin ini ya Bu, mitra di sekitar Pasar Minggu gitu. Jadi mungkin supaya nggak terlalu jauh ya ke Bekasi. Mungkin bisa menghubungi nomor CS sebentar. Nomor yang tadi harusnya bisa juga sih untuk ditanyain apakah ada mitra di sekitar Pasar Minggu. Aku share lagi ya nomornya. Seperti itu Mbak emailnya. Semoga cukup jelas. Ini tadi ada pertanyaan, beberapa pertanyaan mengenai kota-kota perwakilan ya, ada nggak perwakilan Waste for Change di kota-kota yang mereka
tepati. Misalkan memang dari Waste for Change belum ada di kota tersebut, bisa juga nanti hubungi Jelantah for Change ya Mbak ya, karena juga Jelantah for Betul. Change saat ini juga sudah banyak kota yang sudah kami punya relawan tersebar di Indonesia. Jadi kalau memang Waste for Change belum ada, bisa nanti hubungi juga Jelantah for Change untuk Betul. area-area yang belum tercover sama Waste for Change. Betul. Oke. Ada pertanyaan lagi, Mbak? Oh, tadi sudah. Sudah. Apakah masih ada pertanyaan? Masih ada waktu, kita sekitar 20 menit lagi ya? Bisa ya, Mbak ya? 20 menit lagi. Siap. Kayaknya udah dibaca semua ya Mbak ya tadi pertanyaannya. Apa ada yang Iya, kelewat? Banyak banget pertanyaan ternyata. Udah ya. Coba aku ikut ini ya. Iya, jadi tadi masih ada beberapa yang nanya juga soal ininya ya, apa? Nggak apa-apa kan ya kalau pakai botol plastik gitu. Ya. Sebenarnya nggak apa-apa selama hati-hati dalam ketika menuangkannya memang sudah dalam keadaan dingin gitu. Jadi untuk keselamatan aja sih, takutnya meleleh terus malah kena tangan gitu. Mungkin ada teman-teman yang masih bingung ya, kok ada Waste for Change, ada Jelantah for Change gitu ya. Mbak Hana bisa jelasin gimana kerjasama kita antara Jelantah for Change dan juga Waste for Change ini gimana? Iya, jadi Jelantah for Change di sini justru kayaknya yang pertama, yang awal-awal ngumpulin jelantah dan mengedukasi masyarakat tentang dampak buruk dari pembuangan jelantah itu kan dari Jelantah for Change kayak gitu. Dan di sini akhirnya kita menggandeng bekerja sama dengan Jelantah for Change untuk mengedukasi lebih banyak masyarakat lagi kayak gitu. Jadi ada sosialisasi, itu memang udah pasti Jelantah for Change yang ahlinya lah, karena lebih dulu nih mengedukasi masyarakat juga tentang jelantah ini dan cara pengelolaannya kayak gitu. Nah, jadi Waste for Change di sini juga ikut ngebantu masyarakat dan teman-teman mungkin yang tadinya sudah kenal dengan Jelantah for Change untuk bisa kayak step up the game gitu. Jadi bisa ikut ngumpulin juga, terus juga jadi mitra kayak gitu. Gitu sih untuk ngumpulin dan mengolah sampah jelantahnya gitu. Ada pertanyaan tambahan dari Pak Firdaus. Jelantah perhitungannya liter atau kilogram? Hitungannya kilogram nanti. Gitu. Pertanyaan dari Biji, apakah dari G4C ada pelatihan sesuai tema webinar saat ini? Mengelola jelantah bernilai ekonomis. Siapa yang bisa menjawab? Mas Anton mungkin bisa menjawab ya. Apakah dari Jelantah for Change ada pelatihan sesuai tema webinar saat ini? Mengelola jelantah bernilai ekonomis. Ya, selamat siang Mbak Imelda, Mbak Hana, apa kabar? Iya, mungkin coba jawab pertanyaannya ya. Pelatihan yang dimaksud mungkin pelatihan pengelolaan jelantahnya kali ya, untuk bikin lilin atau bikin sabun gitu ya. Nah, ini kebetulan dari Jelantah Force-nya selama ini membuat pelatihan juga. Hanya saja karena pandemi kita lagi menyiapkan beberapa materi untuk pelatihan yang bisa dilakukan secara virtual. Jadi buat peserta yang punya komunitas yang ingin belajar dan mau diajarin secara virtual, kebetulan Jelantah Forces beberapa waktu lalu sempat memberikan pelatihan ke salah satu kampus ya, kalau nggak salah di Jawa gitu ya, untuk membuat lilin gitu.
Jadi kalau ada Bapak Ibu peserta yang mau mengikuti, boleh nanti berkoordinasi atau menghubungi Jelantah for Change, nanti bisa kita atur untuk pelatihannya secara virtual. Yang kedua juga kami lagi menyiapkan beberapa video untuk dimuat di YouTube, mungkin bisa berkunjung dan subscribe di YouTube-nya Jelantah for Change juga. Kami sudah upload satu video untuk cara pembuatan lilin. Jadi Bapak Ibu peserta sekalian bisa belajar atau mencoba membuat juga di rumah. Seperti itu, Mbak Imelda. Oke, terima kasih Mas Anton dari Jelantah for Change ya. Sudah langsung menjawab. Oke, kami lanjutkan untuk pertanyaan dari Muhammad FPJM. Setelah ikut Zoom meeting ini, apakah ada e-sertifikat ya? Monggo Mas Anton dijawab kembali. Apakah ada e-sertifikat? Sebentar. Untuk e-sertifikat, oke, jadi memang untuk acara hari ini dari panitia belum menyiapkan untuk e-sertifikat ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan sih manfaatnya lebih daripada sebuah e-sertifikat Bapak Ibu ya. Ini kan ada nilai ekonomisnya. Jadi ya kami sih berharapnya justru kolaborasinya dengan Waste for Change gitu ya untuk mengelola limbah jelantah. Jadi mudah-mudahan sih pahalanya lebih dari sekedar sertifikat gitu Mbak Imelda. Mbak Hana, makasih. Iya, amin. Sudah dijawab langsung bahwa ilmu yang kita dapatkan lebih dari sekedar e-sertifikat gitu ya. Oke, masih ada pertanyaan yang lain kah? Masih ada waktu sekitar 10 menit lagi ya, kalau mau ada yang ditanyakan. Jadi pengen nanya deh, kebalik. Ini apa namanya? Siapa nih yang kira-kira udah akhirnya mau gitu untuk jadi mitra pengumpulnya Waste for Change? Mungkin bisa tulis saya atau tunjuk tangan gitu. Jempolnya. Iya, di komen. Kak. Oh, ada Mbak Erwita. Mbak Dea. Oh, ada Mbak Irwita juga nih. Iya. Oh, mantap. Alhamdulillah. Semoga kita bisa berkolaborasi. Ya, banyak sekali. Oke. Alhamdulillah. Iya, ini Bu atau Mbak Trisna. Gak apa-apa daftar dulu aja Mbak. Nanti kita, kalau misalnya nanti ternyata teman-teman Sulawesi Tenggara banyak, kita carikan cara untuk kesana. Atau dari Jelantah for Change ada ini info Sulawesi Tenggara nih. Mungkin jadi bisa dibantu juga nih. Sulawesi belum sampai saat ini sih sebenarnya, tapi coba nanti ya kita. Oke. Kita anduk. Masih ada yang mau bertanya? Sebelum nanti saya sampaikan 3 penanya terbaik, apakah ada yang pertanyaannya lebih baik lagi? Iya. Iya, kami tunggu. Masih sekitar 10 menit lagi, silahkan yang mau bertanya. Kalau selama ini mitranya sudah berapa ya Mbak dari Waste for Change? Oh, kalau mitra, aku kurang tahu tepatnya berapa sih, karena apa namanya emang terus bertambah gitu kan ya. Tapi yang pasti memang baru aja kayak di bulan Agustus ini yang kita emang akhirnya bisa ada di Sidoarjo kayak gitu. Dan ketika kita udah bisa ngumpulin di Sidoarjo, artinya kita akan nambah juga nih mitra-mitra di daerah Sidoarjo dan sekitarnya kayak gitu. Kalau di Jabodetabek sendiri, seperti misalnya di Bekasi, itu kita juga kerjasama dengan Pemkotnya langsung gitu ya. Jadi kita sangat didukung sama Pemkot Bekasi gitu, dan ke Jakarta pun kita juga berusaha untuk istilahnya walaupun kita bisa langsung bermitra dengan
misalnya bank sampah ataupun tadi ya apa kafe restoran gitu, tapi kita juga pengen istilahnya berniat baik untuk ikut membantu DLH gitu, siapa tahu dari dinas ataupun dari pemerintah kotanya butuh bantuan juga nih untuk mengedukasi ke masyarakat gitu. Jadi kita pun apa ya sering mengadakan audiensi gitu supaya kalau misalnya mereka butuh bantuan kita bisa ikut sama-sama mengedukasi seperti itu. Oke. Iya, Ada Mbak Trisna. dari Mbak Trisna lagi ya. Maaf, dari siapa tadi? Baik. Dan mestinya pemerintah pusat kasih perhatian untuk lingkungan. Iya, tadi sudah disebutin sama Mbak ini ya tentang kerjasama dengan pemerintah. Boleh tahu nggak sih kerjasamanya seperti apa? Oh ya. Sedikit kerjasama dengan pemerintahnya gimana? Jadi memang biasanya kalau dengan pemerintah daerah gitu ya atau seperti Pemkot atau pemerintah kabupaten gitu, itu kita ada audiensi dulu. Jadi kita menginformasikan oh Waste for Change punya program apa aja sih yang mungkin bisa nantinya membantu dinas terkait gitu. Biasanya sih kita sama dinas lingkungan hidup ya untuk di kota dan kabupaten. Nah, habis itu nanti kalau misalnya dari DLH-nya menyambut dengan baik, itu nanti bisa macam-macam sih Mbak Imelda. Misalnya kita ngadain sosialisasi untuk pengumpulan jelantah gitu. Terus nanti dari DLH yang mengundang bank sampah induknya kayak gitu atau kadang kita juga langsung ke masyarakat gitu bareng sama dinas lingkungan hidup tersebut gitu. Jadi kebanyakan sih memang masih berbentuk edukasi, walaupun di beberapa daerah kita juga datang untuk ngebantu misalnya memberikan kapal pembersih sungai kayak gitu, atau kita membangun satu lokasi atau mendampingi TPS 3R atau mendampingi beberapa bank sampah yang jadi uh, yang mau diadain di suatu daerah karena mungkin dulunya tuh nggak ada bank sampah, jadi perlu ada pendampingan dulu nih gitu. Jadi dinasnya mungkin melihat kayaknya kapasitas Waste for Change lebih bisa nih untuk ngajarin dan mendampingi satu komunitas atau satu area untuk bisa membentuk bank sampah, ya kita bisa datang juga kayak gitu sih. Ada pertanyaan baru Mbak dari Ibu Hajah Raudiatul ya. Saya dari Barito Kuala Kalsel juga sedang mengumpulkan jelantah dan sebulan sekali ada dari Banjarmasin yang ambil ke sini untuk dibuat biodiesel. Apakah kalau kita bergabung jadi mitra Waste for Change ada pelatihan khusus untuk pengelolaan jelantahnya? Untuk pengelolaan, iya. Jadi emang kalau jadi mitra Waste for Change bisa dibantu ada pelatihan. Cuma lagi-lagi untuk ini mungkin lebih ke lokasinya ya. Jadi karena di Banjarmasin mungkin justru kita belum ada di lokasi tersebut. Jadi biasanya butuh waktu gitu. Mungkin gitu sih. Kayaknya sudah terjawab semua. Kalau nggak ada pertanyaan lanjut, saya umumkan ya yang 3 penanya terbaiknya pada webinar siang ini. Ada yang pertama adalah Mbak Lia dari Bank Sampah Taman Durian. Yang kedua dari Pak Firdaus Salamander. Dan yang ketiga ada Mbak Dianti Rizky Amelia. Oke, ketiga nama tersebut akan mendapatkan voucher OVO ataupun GoPay senilai Rp50.000. Jadi silahkan nanti bisa menghubungi, bisa chat ke Mbak Maria ya untuk infokan nomor HP yang bisa untuk diisi dengan voucher OVO ataupun GoPay. Ini perlu ada foto bersama dulu? Enggak ya? Enggak. Kita foto bersama dulu boleh ya? Bisa dibuka cam-nya. Kita foto bersama dulu. Oke. Sudah?
Iya, bentar ya. Jelas kan sudah? Oke. Oke, siap. Oke. Ini untuk slide pertama dulu ya. Oke. Ya, Oke, 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. Untuk slide kedua, oh, nggak ada yang on cam ya slide keduanya. Apa deh, kita skip aja. Oke, sudah. sip. Ya, sudah. Oke. Terima Oke, kasih. sudah. Oke. Dari Mbak Hana mungkin ada penutup kesimpulan atau apa? Ajakan iya. gimana? Iya, jadi terima kasih sekali lagi untuk Jalanta for Change yang udah ngundang Ways for Change di sini, ikut bertemu dengan Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Jadinya bisa dapat kenalan baru juga nih teman-teman yang akhirnya nantinya semoga bisa kolaborasi dan mengedukasi lebih banyak orang, masyarakat sekitarnya gitu. Jadi ya, Insya Allah kita usaha kita saat ini bisa berbuah hasil yang baik untuk kita dan juga untuk generasi penerus. Terima kasih sekali Oke, lagi. terima kasih. Terima kasih untuk Mbak Hana yang pagi sampai siang ini sudah jadi pemateri ya. Materinya sangat menarik sekali karena ternyata jelantah yang selama ini kita buang-buang sembarangan tempat itu ternyata bisa bernilai ekonomis. Dan juga dengan mengumpulkan dan mengolah jelantah dengan baik akan membantu bumi ini menjadi lebih sehat lagi. Oke, sampai di akhir acara saya berterima kasih buat semua peserta yang sudah aktif ya untuk bertanya di acara kali ini, dan juga semoga materi ini bermanfaat dan membuat kita semakin tergerak untuk semakin mencintai bumi, semakin mencintai lingkungan, dan juga semakin mengelola jelantah dengan lebih baik lagi. Oke, nah, terima kasih untuk Mbak Hana sekali lagi. Terima kasih banget ya Mbak Hana meluangkan waktu siang ini. Terima kasih. Lalu iya, saya Imelda. Saya kira sudah cukup ya untuk yang 3 orang tadi. Mohon untuk 3 penanya tadi kirim nomor WA-nya ke Mbak Maria. Untuk teman-teman semua juga bisa subscribe YouTube channelnya Jelantah for Change ya. Jadi nanti kalau ada update terbaru bisa tahu, bisa langsung tahu ya. Oke, saya Imelda menutup webinar siang hari ini. Terima kasih untuk kebersamaan pagi sampai siang hari ini. Mari kita lakukan langkah kecil mengelola jelantah secara bijak dan menjadikannya bernilai ekonomis. Oke, terima kasih. Selamat siang. Kita ketemu lagi di lain waktu. Terima kasih semuanya. Terima kasih Mbak Hana. Terima kasih semuanya. Terima kasih Mbak Imelda. Terima kasih semuanya. Sama Pak Anton. Izin live ya. 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 Ya.